Kalau dari sudut pandang orang Kristen mereka itu kemasukan setan. Tapi yang pasti emosi amarah memaki-maki orang itu dari setan, dari iblis. Lantas mereka ini pengikut siapa? Kalau kita bilang pengikut Muhammad, Muhammad saya tidak pernah merobohkan gereja. Tidak pernah membubarkan orang ibadah. Saya percaya mereka ini pengikut iblis. Sekarang saya ngambil judul begini. Saya buat Kristen ibadah, ya kah? Kok mereka yang kepanasan? Apa sih penyebabnya ya? Makanya saya bilang mudah-mudahan oleh universitas-universitas ternama yang memiliki fakultas psikologi. Apa yang membuat orang-orang ini memiliki perubahan pola tingkah laku, memiliki perubahan sikap. Di mana lingkungan mayoritas muslim, memang oknum, kita bicara oknum. Setiap ada orang Kristen ibadah, mereka tidak tentram. Tidur tidak sleeping. Ya, tidur tidak nyenyak kalau kata si Judith Julius Setiadi, tidur tidak sleeping. Sesudah itu makan tidak selera. Sesudah itu duduk tidak nyaman, kayak bisulan, kayak ada di pantatnya itu bisulnya. Apa yang membuat seperti itu kawan? Padahal kalau kita mendengar suara masjid di lingkungan mayoritas Kristen, contohnya di Tarutung, contohnya di pinggiran Danau Toba, itu kan masih mayoritas Kristen ya. Suara masjid itu kawan tidak ada itu diam-diam, kuat-kuat itu ya, pakai toa kalau mereka azan. Terus ada nggak orang Kristen merasa kepanasan, merasa emosi, atau birahi dengan nafsunya ingin memusnahkan orang atau ingin mengganggu orang, ada enggak? Enggak ada kawan. Tapi kenapa di lingkungan mayoritas muslim, terutama oknum-oknum di sekitar itu, hampir di semua tempat, kalau ada orang kebaktian mereka enggak terima, emosinya memuncak, darahnya mendidih, mereka kemasukan roh. Saya bingung, roh apa itu? Untuk itulah universitas terkemuka seperti UI dan UGM, kebetulan memiliki fakultas psikologi, tolong dibuat ini seminarnya, tolong dibuat ini disertasi kayak atau skripsi atau tesis entah apalah, ya, biar kami orang-orang Kristen ini paham dan sadar bagaimana cara kami membuat mereka agar roh di dalam mereka itu tidak keluar, dan tolong dicari tahu oleh orang-orang kaum agamawan, mengapa roh di dalam mereka ini keluar. Pertanyaannya, roh ini apakah roh iblis atau roh Tuhan? Karena kita nggak tahu. Jadi ini perlu penelitian yang lebih seksama. Sekarang kita saksikan dulu, inilah dia. Ceng. Miris. Terjadi lagi pembubaran rumah berdoa. Wajib nonton sebelum dihapus, kata gereja YouTube. Saya ambilnya dari gereja YouTube. Kita lihat ya. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW, katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Kawan, saya setuju dengan Bapak Permadi Arya. Apa lagi nih laporan? Dia minta kita untuk melawan. Ya saya akan melawan. Cobalah datang ke gereja saya itu. Saya lawan yang saya bangun. Tidak peduli. Karena hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya nggak peduli kita masak mereka bangun masjid, nggak pernah kita usik di Danau Toba itu. Itu mayoritas Kristen. Di Tarutung, di pusat kotanya itu.
Mayoritas Kristen tidak pernah kita usik masjidnya itu, tidak pernah kita tanya, mana IMB, mana ini, mana itu. Enggak ada kawan. Karena kita adalah manusia Pancasila. Kita bukan hewan, kita bukan binatang, kita manusia. Dinamakanlah manusia Pancasila terlepas dari agama apapun ya. Ini nama bicara tentang manusia Pancasila, bukan hewan. Kalau manusia Pancasila itu mengamalkan 5 butir Pancasila itu, ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu harus diamalkan. Di luar itu adalah hewan. Dia bukan manusia Pancasila. Kita bicara manusia Pancasila dan bukan manusia Pancasila. Itu mereka seperti kera, monyet, babi, anjing, segala macam. Itulah golongan-golongan itu. Karena mereka tidak mengamalkan Pancasila. Kalau kita adalah manusia-manusia yang mengamalkan Pancasila. Sekarang perhatikan kawan. Bapak Permadi Arya ini dari dulu berteriak-teriak. Kalian pikir dihiraukan mereka? Enggak tuh. MUI menghirau, enggak tuh, MUI senang. Memang keinginan MUI bahwa Indonesia ini Islam semua. 100%. Makanya mereka tidak pernah menegur Zulkifli, tidak menegur Julius HMC, tidak pernah menegur Julius Setiadi, tidak pernah menegur siapa lagi tukang hujat itu, Rifa, dan lain sebagainya. Itu enggak akan ditegur. Justru dipelihara kayak nama bukti apa dipelihara, dikasihlah award mualaf terkeren sedunia, dunia dan akhirat. Mereka tidak akan pernah menegur. Kalau kita orang Kristen kita tegur sesama Kristen, kau jangan begitulah. Itu enggak bagus. Makanya di mana daerah Kristen ada, di situ kedamaian ada. Di mana mayoritas Islam ada, di situ juga ada kedamaian. Iya, kedamaian selagi kau tidak bernyanyi haleluya dan selagi kau tidak berdoa Bapa kami yang di sorga. Tapi kalau kau sudah bernyanyi haleluya dan doa Bapa kami di sorga, iblis dalam diri mereka keluar. Saya heran. Ini perintah dari iblis atau dari Tuhan? Kenapa mereka setiap mendengar nyanyi haleluya, mereka seperti kemasukan roh jahat, roh setan? Tidak peduli perempuan maupun laki-laki. Tidak peduli orang dewasa maupun anak-anak. Kelakuannya sama. Kalau dari sudut pandang orang Kristen mereka itu kemasukan setan. Dari sudut pandang mereka kita nggak tahu mereka kemasukan apa ya. Tapi yang pasti emosi amarah memaki-maki orang itu dari setan. Dari iblis. Iblislah bapakmu kata Tuhan Yesus. Mana ada dari Tuhan seperti itu. Saya sudah bicara sama banyak pendebat. Saya sudah cari di Al-Quran, belum saya temukan. Nabi Muhammad kepanasan. Atau Nabi Muhammad emosi, marah. Ketika ada orang Kristen, seperti Waraqah bin Naufal, Khadijah dan keluarganya, melantunkan ayat-ayat suci Bible, atau bernyanyi haleluya, terus Muhammad marah dan membombardir mereka. Enggak pernah itu, enggak pernah kawan. Lantas mereka ini pengikut siapa? Kalau kita bilang pengikut Muhammad, Muhammad saya tidak pernah merobohkan gereja. Tidak pernah membubarkan orang ibadah. Saya percaya mereka ini pengikut iblis. Paham ya? Bukan pengikut Muhammad. Kalau Muhammad dia tidak pernah dia membubarkan orang ibadah. Tidak pernah dia takut dengan nyanyian haleluya. Tidak pernah dia setiap ada tahu orang Kristen mulai beribadah, mulai apa marah. Enggak pernah. Paham ya? Tapi satu pertanyaan untuk kalian. Ini tiba-tiba terlintas di pikiran saya. Tolong seluruh umat Islam bantu saya menjawab. Kenapa orang Islam tidak pernah mengatakan kepada Muhammad itu almarhum? Sementara kepada manusia yang lain dikatakan almarhum. Misalnya orang sudah meninggal kan dikatakan almarhum. Almarhum siapa misalnya? Bapak Soeharto. Kenapa tidak pernah dikatakan almarhum Muhammad? Coba kalian cari jawabnya. Apa arti almarhum? Dan kenapa Nabi Isa dikatakan Isa al-Masih? Muhammad harusnya kan almarhum. Isa al-Masih. Kan begitu ya. Ini PR. Tolong bantu kami. Kenapa Muhammad tidak pernah dibilang almarhum? Ya. Cari dulu kawan. Nonton reel saya ya. Kalian ramekan dong reel. Ya. Karena reel itu saya buat pendek-pendek aja. Gitu ya. Agar orang cepat mengerti, paham, dan daya tangkap tinggi. Ya, oke. Nah, sekarang kawan, apa yang kita harapkan dari persaudaraan sebangsa dan setanah air? Menurut saya, tidak ada lagi.
Ya, bagaimana kita berharap sama Arya seorang diri? Arya janda ini. Siapa namanya itu? Janda Abu Janda. Bagaimana kita hanya berharap sama dia seorang diri? Sementara dia bukan presiden. Dia bukan ketua NU. Sedangkan Gus Dur saja sudah ketua NU, kawan. Nggak bisa apa-apa. Saya khawatirnya sebelum banyak orang Yaman datang ke Indonesia. Ini apa ya praduga saya. Sebelum banyak yang menyamar-nyamar jadi alim ulama itu dari luar negeri. Waktu kita di zamannya Wali Songo. Ada enggak timbul hal-hal seperti ini? Tidak ada timbul, kawan. Kenapa tidak ada timbul? Karena kita senasib, sebangsa, sepikiran, sehati melawan penjajahan dan hidup di bawah penjajahan dan penindasan. Pernah enggak kalian dengar Wali Songo memerintahkan orang untuk merobohkan gereja? Ya. Tidak pernah. Setelah datang proyek-proyek produk-produk luar negeri itu, mulailah mereka menghasut-hasut. Dan ditiru oleh orang Indonesia menghasut-hasut di dalam ceramahnya. Kenapa dia menghasut? Karena dia ingin kita berpecah belah lagi dan mereka jadi penguasa di Indonesia. Kan begitu? Itulah dimulai dari zaman Belanda. Politik divide et impera atau adu domba. Saya sudah baca itu sunan-sunan. Tidak ada mengajarkan hal-hal seperti ini. Tapi setelah ada saingan sunan yang lebih berkuasa dari sunan. Satu Habib, 70 kiai alim katanya kan, keutamaannya lebih tinggi Habib. Dari mana jalannya? Apakah Tuhan pilih kasih? Tuhan tidak pernah carikan saya di dalam Al-Quran yang berkata bahwa Allah SWT mengangkat seluruh keturunan daripada Muhammad menjadi seorang Habib dan meninggikan atau memuliakan kedudukannya. Saya belum temukan. Al-Quran ya, kalau hadis karangan manusia, gak ada cerita. Bahkan ada hadis itu kan hasil perlombaan, misalnya kayak buku yang saya baca kemarin itu. Yang dikasih si Julius itu kan dibuat bestseller. Nomor 1 lomba mengarang sejarah Nabi Muhammad. Dapat hadiah $10, 10.000 atau berapa itu ya. Itu tidak pernah dipalidasi Muhammad, kawan. Ya, jadi pertanyaan saya, kenapa umat Islam tidak pernah mengatakan almarhum Muhammad? Coba kalian cari tahu lah. Nah, kawan-kawan, berangkat dari sini, kita harus saatnya melawan. Kemarin ditunjukkan perlawanan dari saudara-saudara dari Indonesia bagian timur, terutama NTT. Ya, sekarang ini terjadi di Gresik. Memang belum ada pemukulan, tapi pelarangan ibadah. Dan yang melarang seorang ibu-ibu. Kan lawa ibu. Kenapa dia keberatan? Sedangkan saya percaya ketika orang bulan puasa, ributnya masjid itu ada enggak yang protes? Enggak ada. Ributnya orang membangunkan sahur, ada enggak protes? Ada, sesama mereka. Kita Kristen enggak mau protes. Karena kita toleransi. Lagian pula diprotes nanti kita dimasakan. Paham ya? Ini pola pikir seperti ini berasal dari mana? Dari budaya kita enggak ada. Ini budaya dari Arab. Orang Indonesia kayak Arab-Araban, bangga dia kalau bisa menindas sesamanya. Manusia. Menindas sesama anak bangsa. Sementara mereka tertindas. Kan banyak itu video-video. Saatnya kita bangkit melawan Habib-Habib palsu. Wah, nanti ku tunjukkan ya. Nah, sekarang saya mau bukakan satu video sama kalian kawannya. Terlepas dari itu tadi, ini. Ini contoh manusia yang terkemuka juga ini kawan. Di dunia dan di luar angkasa. Namanya si Yahya Waloni. Ya. Ini Yahya Waloni. Tapi dia orang cerdas. Terkemuka di bumi dan luar angkasa di hadapan anjing dan babi. Ini. Saya punya manuskrip asli dari Israel. Ahmad bin Abdullah itu, ibu bapak cuma pelajari di kulit. Saya sampai ke dalam, saya tahu tentang Muhammad. Saya tinggi badannya berapa? 182. Kakinya di mana? Di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ada di atas Kuba itu ada ukuran kaki 47 orang dewasa. Itu waktu mau take off ke Sidratul Muntaha. Ya. Inilah kalau kita berkata orang manusia paling cerdas di hadapan
babi dan anjing dia inilah. Tapi di hadapan manusia dia manusia paling goblok. Ya. Di atas itu di apa Sidratul masjid apa tadi kan ya. Waktu Nabi mau ke Sidratul Muntaha, lengket telapak kakinya di atas kawan. Dia ini manusia paling cerdas di hadapan babi dan kera dan juga anjing. Coba kalian amati baik-baik ya. Pada saat itu bangunan belum ada di situ. Kan mereka akui, cuman itu komplek tanah datar, kan begitu ya. Belum ada masjid Aqsa, belum ada. Tapi karena dia manusia tercerdas di muka bumi dan luar angkasa, di hadapan babi, kera dan anjing, ya begitulah bicaranya. Ya. Kita mau dia bohong-bohong gimana bisa. Tapi kalau mereka dibohongi, mereka senang. Hebat ya, di atas itu bisa ada jejak kaki. Dari bagaimana? Jadi mau terbangnya gimana coba? Menjejakkan kaki, ini atap. Bagaimana di sini bisa ada jejak? Berarti jalannya gini lah. Ya kan? Ini telapak kaki, ini atap. Dijejakkan dulu gini. Berarti kepala ke bawah, kaki kan kayak kelelawar. Kalau enggak, namanya juga Yaya Waloni. Datang dia ke tempat saya, ku kejar, ku ajak berdebat. Belum hilang pernyataanku ini. Ku kasih lagi undangan. Kalau saya tahu. Kalau saya enggak tahu apa boleh buat. Kalau tahu ku buat lagi tantangan debat. Karena dia menantang belum dia cabut. Saya ingin melihat secerdas apa orang yang paling cerdas di hadapan babi dan anjing ini. Juga kera. Ya, saya ingin tahu secerdas apa dia. Tapi sudahlah, dia bilang dia lebih paham dari seluruh umat manusia yang ada di dalam ruangan itu mengenai Nabi Muhammad. Luar biasa. Saya lebih paham tentang Nabi Muhammad daripada Bapak Ibu. Makanya saya masuk Islam. Nah, Rasulullah pun rambutnya sebahu. Semua itu orang-orang yang diutus oleh Allah menjadi Nabi itu rambutnya panjang. Kalau Nabi yang paling panjang jenggotnya itu Harun alaihissalam. Adiknya Nabi Musa. Dari mana dia tahu jenggot Harun paling panjang? Semua Nabi gondrong. Semua Nabi happy metal. Dia bilang janggutnya Harun panjang karena ada lagunya kan. Ya, bandi kepala Harun yang mengalir ke Bukit Sion. Kan gitu ya. Memang ini manusia tercerdas di hadapan babi dan kera dan anjing. Kok semua nabi gondrong? Jalannya dari mana? Wah, ada di Korintus dilarang gondrong. Kan gitu kata manusia satu ini dulu kan. Wah, Yesus itu kan gondrong katanya. Kehinaan. Oke, lanjut. Saya punya manuskrip asli dari Israel. Ahmad bin Abdullah itu. Ya, dia punya manuskrip asli dari Israel. Bercerita tentang Nabi Muhammad. Sementara mereka tidak bisa menggambarkan sosok Muhammad. Mereka bilang Muhammad gondrong. Jenggotnya panjang. Sesudah itu giginya kalau menurut hadis kan ada yang patah. Aduh, jadi jelek kali lah orang ini menggambarkan Nabi Muhammad itu. Kasihan aku kawannya. Kalau menurutku Muhammad orang yang ganteng. Kenapa? Orang dari Arab itu keturunan kayaknya muka-muka Indian ya. India ya. Mancung-mancung besar-besar berbulu ya. Dan tidak mungkin kayak gitu adalah yang mengatakan giginya patah ompong. Orang ini menghina sekali. Lama-lama saya nanti pembela Nabi Muhammad. Jangan ya. PR kalian. Tolong carikan saya. Kenapa Muhammad tidak pernah dikatakan almarhum Muhammad? Padahal arti almarhum itu apa? Ya, bantu kawan-kawan Islam. Pertanyaan saya ini, saya tidak ada niat untuk ini dan itu, hanya ingin bertanya saja. Karena memang unik sekali ya. Aduh, saya sangat kagum melihat orang Islam ini dalam hal karangan bebas. Oke. Sekarang ini saya tunjukkan satu lagi. Ini. Enak sekarang di reel ini kawan. Banyak cerita dongeng dari negeri Islam. Saya nggak ngerti siapa pengarangnya ini. Banyak kali. Keindahan istana di surga. Di surga ada rumah-rumah yang terbuat dari bata emas dan perak. Di dalamnya ada taman-taman dan mata air yang indah. Bagaimana keindahan istana di surga? Di surga ada rumah-rumah yang terbuat dari bata emas dan perak. Di dalamnya ada taman-taman dan mata air yang indah.
Bagaimana keindahan istana di Dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Ya. Jadi tujuan kami mau berdiskusi dengan Pak Budi Asali, dengan Pak Esra Soru tentang nubuat-nubuat di dalam Bible itu adalah untuk membuktikan, untuk memberikan edukasi kepada para penonton bahwa yang diklaim oleh Kristen dari perjanjian lama mereka sebagai nubuat untuk Yesus, saya berani katakan di dalam kitab aslinya mereka, yang maksud saya kitab aslinya Yahudi, yang dipakai oleh Kristen sebagai separuhnya kitab mereka, itu tidak ada yang menubuatkan sama sekali untuk Yesus. Itu adalah klaim sepihak. Karena Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi ini untuk apa? Untuk sebagai pondasi mereka, bahwa mereka mau disebut sebagai agama yang monoteis. Dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam Ya, ini lagi satu manusia yang paling cerdas di muka bumi dan luar angkasa di hadapan babi, kera, dan anjing. Kalau di hadapan saya ini goblok. Orang Kristen dibilangnya tidak ada nubuatan, sementara Islam ada. Tak sejak kapan orang Yahudi kenal Muhammad? Kan lawak ya. Ya. Kalau orang Kristen tidak ada ya, Islam ada. Wah, di Kidung Agung, sementara Allah SWT tidak mengenal kitab Kidung Agung. Allah SWT-nya mengenal 4 kitab. Ya. Kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Apa isi kitab Taurat? Wallahu alam. Apa saja, terdiri berapa ayat? Berapa kitab lah. Kalau di Kristen 5 kitab Taurat. Kalau di Islam, wallahu alam, goib. Oh, Injil siapa penulisnya? Waraka bin Naufal. Mengapa Allah SWT tidak memerintahkan Muhammad menjaga dan memelihara Injil? Padahal Allah SWT mempertemukan Muhammad dan Waraka bin Naufal, atas izin Allah mereka bertemu. Kenapa Injilnya tidak dijaga? Wallahu alam. Paham ya? Makanya aku bilang orang ini sok-sok bicara agama Kristen, agamanya sendiri belum lulus untuk diuji. Suruhlah buat orang itu sebuah channel. Silakan Kristen bertanya, kami menjawab. Dan aku yang masuk. Jangan diturunkan ya, naikkan. Percaya kalian banyak yang murtad. Jangan dilarang-larang orang murtad. Paham ya? Kalau kita Kristen, saya buka room, silakan naik bertanya. Enggak pernah saya larang-larang orang itu bertanya, tak pernah saya batasi. Tapi kalau memang sudah keterlaluan cerdasnya di hadapan babi dan anjing, ya saya keluarkan. Karena saya manusia bukan babi dan anjing. Paham ya kawan-kawannya? Nah itulah kawan kelebihan dari mereka ini, percaya diri. Percaya diri menjadi orang on itu tidak bisa diperoleh dari manapun selain daripada menjadi Muslim. Itu kawan. Saya sudah lihat orang ini percaya diri. bukan itu pertanyaan. Lebih hebatlah dari ini, sebenarnya lebih hebat. Dan sejak kapan mereka ini hebat? Tidak tahu kita kawan.